Anggota DPR Nevi Zuairina sebut penyelamat ekonomi nasional adalah UMKM. Anggota Komisi 6 DPR RI Nevi Zuairina menyatakan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam sejumlah lintasan sejarah telah terbukti sebagai faktor yang menyelamatkan kondisi perekonomian Republik Indonesia. Saya selalu mendukung upaya pemerintah untuk memajukan UMKM, karena selama ini sudah terbukti, pada kasus gejolak ekonomi tahun 1998. I'm Surnianti, the General Manager of the Premier Hotel Padang. I would like to invite you to like, comment, and subscribe Celoteh Wanipin channel. Must be great. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam acara Celoteh Wanipin. Dan pada sore hari ini yang berbahagia, tapi agak gerimis-gerimis sedikit, no problem ya, mudah-mudahan masih enak, kita tetap semangat dan selalu stay tune di channelnya Wanipin. Dan hari ini adalah kita akan bincang-bincang secara santai. Kebetulan kita berlokasi di Premier Grand Zuri Hotel Padang. Ya, pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Ibu Hajah Nevi Zuairina. Beliau adalah salah satu dari 4 orang wanita yang lolos ke DPR RI dari Sumatera Barat, periode tahun 2019-2024. Ibu Nevi ini adalah istri dari Gubernur Sumatera Barat 2 periode yang lalu, dan kita akan diskusi dengan beliau. Banyak hal yang akan kita bincang-bincangkan pada hari ini terkait dengan program andalan beliau, kemudian juga terkait dengan program seputar UMKM dan koperasi, tentunya berkaitan dengan tugas-tugas yang diemban beliau sebagai anggota Komisi 6 DPR RI dari Sumatera Barat. Dan pembicaraan akan semakin hangat, tentunya dengan disaksikan selalu oleh para teman-teman dari Celoteh Wanipin. Jangan lupa dan jangan kemana-mana, selalu saksikan Celoteh. Hi everyone, saya Debbie sebagai Managing Director ETC dan juga VP International ILMA Chapter Padang ingin mengajak Anda semuanya untuk like, subscribe, and share Celoteh Wanipin. So, stay tuned! Ya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja bertanya dengan beliau. Kebetulan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita dan ada di sebelah kanan saya, ya. Ibu Nevi. Bu Nevi, selamat sore Bu. Selamat sore, iya. Assalamualaikum. Cuaca agak mendung nih Bu ya. Iya betul. Mudah-mudahan walaupun mendung tapi semangat tetap. Insya Allah. Ya kan gitu ya. ya. Dan luar biasa pada sore hari ini Ibu bisa hadir di tengah-tengah kita karena di antara kesibukan-kesibukan waktu Ibu yang luar biasa tentunya, ya. Ibu masih bisa menyempatkan hadir tentu menyapa teman-teman dari Celoteh Wanipin. Ya. Nah ini kesempatan yang luar biasa. Jadi teman-teman dari Wanipin sebenarnya udah banyak tanya nih, ya kan kapan kita wawancara dengan salah seorang wakil dari Sumatera Barat yang masuk DPR RI Jakarta. Pertanyaan pertama Bu, ini kita ngobrol-ngobrol. Ibu di Dapil 2 ya Bu ya? Dapil Sumbar 2. Dapil Sumbar 2. Itu wilayahnya mana aja Bu ya? Masuk Padang Pariaman, Agam, Bukit Tinggi, Payakumbuh, 50 Kota, Pasaman, dan Pasaman Barat. Oke. Dari beberapa tuh Ibu udah kunjungan ke Dapil ya Bu ya? Rutin ya Bu? Iya. Nah, oke. Selama Ibu kunjungan ke Dapil, kira-kira apa sih Bu yang Ibu temukan? Gitu. Terkait dengan bidang pekerjaan yang ditugaskan dari Komisi 6 di DPR RI. Apa yang Ibu lihat? Komisi 6 adalah komisi di bidang ekonomi, perdagangan, investasi. Adapun mitra kerjanya Kementerian Koperasi UMKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi, Kementerian BUMN, KPPU, BSN, ya, dan sebagainya. Nah, dari mitra kerja yang dengan Komisi 6 ini, tentu Ibu bergerak di bidang pelaku UMKM, investasi, ya, perdagangan, dan sebagainya. Memang yang paling lekat itu ialah dengan pelaku UMKM. Kenapa? Karena pelaku UMKM ini jumlahnya banyak sekali. Oke. Ya, bahkan menggerakkan perekonomian, menggerakkan roda perekonomian yang luar biasa. Jumlah pelaku UMKM kita di Indonesia itu jumlahnya itu adalah 64 juta pelaku UMKM. Dan terus juga mencapai PDB-nya itu 57% PDB kita. Ya, karena dia bergerak gitu ya perekonomiannya. Dan bahkan menyerap tenaga kerja sampai 97% dari total lapangan kerja yang ada di Indonesia ini. Ya, bukan usaha besar, ya, bukan usaha menengah, ya, tapi ternyata usaha ultra mikro, usaha kecil itulah ya yang menggerakkan roda perekonomian. Nah, sehingga memberikan stabilitas ekonomi negara yang sangat kuat. Mudah-mudahan
Dengan adanya pandemi ini, pelaku UMKM bangkit kembali, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat sesuai dengan tagline hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 ya, karena supaya ekonomi kita stabil. Sana jangan lupa like, subscribe, and comment channel Ciloteh sama di Dapil 2 ya. Nah, kira-kira persoalan yang paling besar Bu terkait dengan UMKM di Sumatera Barat ini kira-kira apa kira-kira Bu? Kalau saya melihat persoalan yang paling besar itu adalah pemahaman tentang keilmuan kewirausahaan. Keilmuan. Lihat ya, belajar Fakultas Ekonomi 4 tahun. Nanti S2-nya lagi 2 tahun. Belum belajarnya learning by doing, pengalaman berapa tahun. Ya. Jadi memang pelaku UMKM yang sudah kita lihat di lapangan ini banyak bahkan ada yang tamat SD, tamat SMP, tamat SMA ya. Dan sekarang dari pemerintah mengejar 1 juta ya, 10 juta bahkan pelaku UMKM di Indonesia ya di masa yang akan datang ya. Karena kita ingin mengejar angka kewirausahaan di Indonesia yang masih rendah dibandingkan negara lain yang sudah lebih tinggi, jadi pelaku UMKM banyak. Jadi kita 64 juta ini masih sedikit sebetulnya. Nah, dengan adanya di masa pandemi, pelaku UMKM kita yang mati suri, yang terus gulung tikar, kita hidupkan kembali. Karena kalau yang sudah punya darah menjadi pelaku UMKM, dia itu nggak bisa berubah menjadi pekerja yang lain. Selain daripada persoalan terkait dengan manajerial kan, bagaimana dengan soal permodalan? Jadi permodalan itu sebenarnya nomor sekian. Yang pertama mereka harus memiliki semangat dulu. Ya, semangatnya berapi-api mencari pitih masuk. Nah, jadi kalau salam pitih masuk, ya gitu ya pelaku UMKM gitu. Yang kedua adalah mereka harus memiliki manajemen ya. Ya, nah ini yang kita edukasi. Ya, apakah dia menjadi pelaku UMKM berbisnis atau pelaku UMKM yang sosial? Orang beli dikasih gratis terus. Gimana jadi pelaku UMKM? Peran pemerintah terkait itu sudah ada? Banyak sekali yang mendampingi mereka untuk mereka menjadi orang pinter. Kendalanya masih muncul. Jadi kita sebenarnya bukan masalah kendala yang muncul, masalah sekolahnya. Sekolah. Ya. Sekolah dalam artian? Iya. Mereka mungkin paling banyak tamat SMA ya pelaku UMKM ini. Bahkan dari tamat SMP. Pelatihan dilakukan oleh instansi terkait seperti dari dinas koperasi dan ya, ini pelatihan itu berlanjut. Bagaimana mereka bisa menjadi sukses menjadi pelaku UMKM dan menjadi UMKM naik kelas. Ya, jadi UMKM ini kan ultra mikro, terus mikro, kecil, menengah, usaha besar. Gimana mereka naik kelas? Nah, ini kita dorong. Koperasi sudah berperan di situ, Bu? Koperasi ada satu hal yang walaupun sudah lama ya diinikan oleh pemerintah kita dan yang mendirikan Bapak Koperasi kita adalah Bapak Muhammad Hatta. Tapi memang ada beberapa hal yang istilahnya yang kita benahi dulu ya. Masalah koperasi ini masih ada permasalahan, bukan satu masalah. Hoi zusammen, alle zusammen, vergiss nicht like und share Ciloteh Group von Wanipin. Alles kebersamaan dalam usaha itu masih kurang gitu. Kebersamaan dalam usaha itu. Nah, ini koperasi ini penting ya, karena sesuai dengan perilaku ya Indonesia. Kita usaha ini kan nggak bisa, jangan kan kita koperasi. Mereka itu disuruh ayo berkelompok berusaha, itu masih belum ini gitu, harus disuruh dulu. Padahal yang namanya bantuan dari pemerintah itu ialah bukan kepada pribadi, tapi kepada kelompok usaha gitu. Nah, itu contoh ya. Pembinaan yang dilakukan kan sudah dilakukan, Bu. Bagaimana untuk? Tapi kan pelakunya mereka. Pelaku ya. Iya. Bagaimana harus bentuk karakter building ini kan gitu? Harus terus ya. Terus mendampingi mereka. Oke. Karena kan koperasi kan. Kalau mereka anak mahasiswa, gampang dong edukasinya. Iya. Kalau mereka hanya tamat SMA, tamat SD, ada yang orang jualan kerupuk apa namanya? Kerupuk yang berkuah itu. Tamat SD jualan, berhasil. Karena isu yang sekarang kita banyak dengar terkait dengan koperasi ini adalah bagaimana membangun koperasi itu bukan dari sisi kuantitinya, tapi dari sisi kualitasnya. Iya kan? Ya, kalau bicara koperasi kita luas sekali ya. Saya juga sering ya mendampingi koperasi-koperasi ketika menjadi ibu gubernur ya. Kebersamaan ini kayaknya menjadi tantangan buat kita ya. Kadang-kadang malah kebersamaan ini malah menjadi halangan, jadi apa namanya tuh? Jadi hambatan. Nah, ini mungkin ya kita acung jempol buat koperasi
di Sumatera Barat yang berhasil, juga sudah banyak berhasil. Tapi kalau untuk mereka harus dorong untuk buat koperasi itu bertahap. Mereka harus punya kelompok usaha dulu. Dari kelompok usaha itu mereka buat koperasi. Ya, kebersamaan itu harus diperjuangkan. Ya, betul. Baik, rekan-rekan Slote Wanipin, pembicaraan kita semakin menarik. Ya, artinya kita akan bahas lebih lanjut lagi untuk segmen kedua kita. Kita akan coba nanti akan bahas program-program yang memang sedang digagas oleh Ibu Nevi Zuwairina terkait dengan UMKM kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di Everyone, saya Debbie dari ETC English Tutorial Center. Saya Surni dari Grand Zuri Hotel Padang. Saya Titi dari Ayam Kinari. Don't forget to Like, subscribe and share. Celoteh Wanipin, stay tuned. Baik, sahabat Slote Wanipin, kembali lagi kita berbincang-bincang dengan Ibu Nevi. Kita melanjutkan bincang-bincang kita yang tadi. Tadi kita udah bicara tentang masalah kendala-kendala dan kemudian juga persoalan-persoalan yang muncul di UMKM, terutama di dapil beliau di Sumatera Barat. Selanjutnya kita akan tanya seperti apakah program-program beliau ke depan, kemudian dari sekian banyak UMKM yang ada di Sumatera Barat ini, kira-kira apa sih program strategis yang memang bisa membuat UMKM kita tuh semakin tentu bangkit kembali, sehingga bisa memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian di Sumatera Barat. Tentunya ada kaitannya juga dengan objek wisata juga bisa. Nah, kita akan coba tanya-tanya dengan beliau. Ya. Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan, kira-kira apa Bu program yang bisa kita tentunya sesuai dengan bidang Ibu? UMKM ini harus melakukan banyak strategi, strategi ya. Terutama di setelah masa pandemi ini. Yang pertama, strateginya harus lakukan analisa SWOT. SWOT analysis. Ya, kenapa? Karena kita kan ingin mencari uang masuk. Ya, jadi ketika kita melakukan kegiatan bisnis, kita harus pastikan bagaimana tantangan kita, peluang kita, hambatan kita, ya. Dan bagaimana keuntungan ke depan, kita harus analisa. Analisa ringan aja, nggak usah berat-berat. Gitu. Misalnya kita jualan ketupat, siapa yang beli, berapa untungnya, bagaimana perputaran uangnya, nah itu perlu analisa. Yang kedua adalah terus inovasi. Menjadi pelaku UMKM itu, seperti ini Grand Zuri yang sekarang kita sedang ada acara. Inovasi kan, jadi orang pergi ke Grand Zuri itu ada suatu hal yang baru. Orang pergi ke tempat kita itu belanja, ada hal yang baru lagi. Ya, entah itu produknya, entah itu tata letak barangnya, entah itu promosinya, inovasi kan yang berubah. Ya, karena memang manusia ini kan suka yang berubah, ya. Tapi kalau stagnan tuh dia nggak suka, ya. Lalu yang ketiga adalah pelaku UMKM ini harus bergabung dalam satu komunitas, nggak bisa sendiri untuk menjadi besar. Ya, sapu lidi yang satu dengan sapu lidi yang berkumpul diikat lebih besar mana? Tentu lebih besar, lebih kuat menjadi sapu lidi yang besar diikat. Ya, bisa meluaskan ya pekerjaannya dengan sapu lidi yang besar, dibandingkan hanya satu sapu lidi. Sama ada pelaku UMKM juga gitu. Saya Nina Musbar dari Nina Musbar Class of Public Speaking. Jangan lupa sanak untuk di like, komen, dan subscribe Celoteh Wanipin. Simbiosis mutualisme. Bahkan dari pemerintah pusat ya sudah mewajibkan ya namanya pelaku UMKM itu bersinergi dengan BUMN 40% ya kebutuhan BUMN itu dipenuhi oleh pelaku UMKM dalam negeri. Ya, TKDN-nya 40%. Ya, bahkan sekarang BUMN ada yang 70%. Jadi kebutuhan BUMN itu nggak boleh lagi impor lagi. Ya, harus dari produk dalam negeri gitu ya. Nah, terus selanjutnya kita harus merencanakan anggaran, ya. Perencanaan anggaran ya. Harus ya. Ya kita yang murah-murah aja, ya. Kalau kata orang sebanyak-banyaknya pengeluaran atau pemasukan atau pendapatan, tetap yang namanya pemasukan berapa, pengeluaran berapa itu dicatat. Ya, agar kita tahu jangan sampai besar pasak pada tiang. Begitu kita banyak pengeluaran, oh rupanya ini yang harus dikurangi. Ya, karena kita jadi rugi ketika jualan. Kalau kita mau jualannya untung kan? Nah itu ya, jadi kita harus merencanakan anggaran. Lalu terus berkolaborasi dengan mitra-mitra strategis sebagai sumber pembiayaan, informasi, pendampingan pengembangan usaha ya, dan juga berkolaborasi dengan seluruh ya
kementerian dan lembaga stakeholder yang ada di negara kita ini. Ya, jadi pelaku UMKM ini memang harus melakukan perubahan-perubahan ya untuk bersaing. Perubahan-perubahan ya, Bu ya? Ya, harus berubah. Dari kira-kira fokus sekarang yang memang jadi skala prioritas apa, Bu? Skala prioritas saya melihatnya ini ya, kolaborasi. Kolaborasi ya? Ya, membentuk komunitas. Ya, kan istilahnya kalau yang sendiri berusaha digilas sama yang memiliki kelompok berusaha itu kan yang sendiri akan tergilas kan. Dan ketika kita berusaha dalam satu komunitas, berkolaborasi, bukannya merugikan tapi menguntungkan. Ya, itu yang saya lihat, mungkin mental-mental kerjasama, mental-mental networking, ya, mental-mental kebersamaan, mungkin seperti kata pepatah Minang, bahasa mau mangko menjadi itu harus dimiliki oleh pelaku UMKM. Bahasa mau mangko menjadi. Peran dari swasta sendiri, menurut Ibu seperti apa sekarang? Apakah memang, terutama dari lembaga keuangan, katakanlah seperti itu? Kalau lembaga keuangan sih tentu sesuai dengan prosedur ya. Ketika serapan untuk ini pembiayaan sih sampai saat ini yang untuk KUR masih bagus ya. Untuk mekar masih bagus gitu pembiayaan. Ya sesuai dengan prosedur lah ketika mengajukan pembiayaan. Baik Ibu, terima kasih Bu bincang-bincangnya pada sore hari Sama-sama. ini. Mudah-mudahan Sama-sama. bisa memberikan pencerahan bagi kita semua, Amin. terutama bagi masyarakat Sumatera Barat. Ya. Amin. Dun sana Abu Sadoyo, jangan lupa like, comment, and subscribe Ciloteh Wanipin. Ya, bincang-bincang kita bersama Ibu Nelvi Juwairina. Beliau adalah salah seorang dari 4 wanita asal Sumatera Barat yang menduduki jabatan sebagai anggota DPR RI periode 2014-2024 ya. Ya. Mudah-mudahan dari pembicaraan 2019-2024, ya. mudah-mudahan pembicaraan kita pada sore hari ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman rekan-rekan Ciloteh Wanipin, dan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan bisa isi komentar di bawah, dan jangan lupa subscribe, like, komen dari acara kita ini. Mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi buat teman-teman semua. Terima kasih banyak. Itu saja yang bisa kita hadirkan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menghadirkan tokoh-tokoh yang lebih menarik, dan tentunya dengan pembicaraan-pembicaraan yang lebih menarik juga. Demikian saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.